Halo, selamat sore Pak. Saya Selamat enjoy. sore, abangku Kang Nur Lona ya. Iya, kedengeran nggak suaranya? Iya, iya kedengaran abangku. Dari mana abangku ini? Kang Subur, salam. Salam Kang, sehat selalu. Sehat selalu juga abangku. Kita semoga sehat. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat Pak Kiai. Waalaikumsalam, Akang Nur Muhid. Silakan abangku, apa yang mau disampaikan di sini kepada kita yang sama-sama belajar ini. Kang Nur Lona, monggo. Abang dari mana ini? Aku dari Jakarta. Oh, Jakarta. Saya dari Sumatera, Bang. Sumatera mana, Bang? Sumatera Langkat. Sumatera Angkat. Utara. Oh, utara. Medan, ya. Oh, Medan, iya. Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Abang Nur. Ya, Malaysianya mana? Selamat sore, Bang Nur. Ya, silakan perkenalan abang-abangku. Abang Nurona agamanya apa? Saya Kristen, Pak. Alhamdulillah. Salam sejahtera, salam selalu ya, bangku ya. Iya, Pak, sama-sama. Silakan ngobrol nyantai. Saya tak merokok sebentar ya. Silakan. saya agama Tuhan. Pak Kiai, sahabat-sahabat. Iya bangku, kenapa? Kalau saya agama Tuhan, Kalau manusia Agama, kalau manusia agama sudah Tuhan. kembali. Agama apa itu? Iya lanjut abang. Saya tak merokok dulu ya. Iya. Lanjut, Pak, rokoknya. tak merokok. Agama yang sukakan kedamaian, Pak. Agama yang sukakan persaudaraan. Agama yang sukakan kebaikan sesama manusia. Oh, semua agama seperti itulah, Pak, sebenarnya. Tapi sekarang ni agama masing-masing suka menghalalkan keburukan sehingga ke tahap perpecahan, pembunuhan sesama manusia. Selepas tu saling-saling memuji sesama sendiri bahawa engkau orang yang berani membawa kebenaran, engkau orang yang berani berjihad. Agama sekarang lah kalau kita tengok, walhalnya tidak ada hasil yang baik. Contoh kita kata daripada peperangan, tak ada hasil yang baik daripada peperangan. Anak-anak kecil kebuluran, rogol berleluasa, zina sehingga ke tahap menjual diri, pecah kedai, merompak sana sini. Hasil daripada, bagi saya itulah hasil daripada hasil agama ciptaan manusia lah tu. Tetapi di dalam amal ibadah masing-masing, ritual masing-masing menyatakan, oh ini agama Tuhan, ini agama yang diredai oleh Tuhan, ini agama yang jalan yang lurus. Tetapi apabila melihat anutan selain daripada anutan dia, terus melabelkan, oh ini musuh Tuhan, oh ini ya. Sekarang lah macam kita tengok sekarang kebanyakan yang berlaku.
Itu pada kacamata saya lah. Iya bang, kalau agamanya, ajarannya baik semua. Tapi di dunia ini kan ada iblis, godaan. Itulah yang membuat manusia menjadi tidak baik. Bagi saya, iblis dikambing hitamkan, Pak. Iblis dikambing hitamkan. Walau kalau kita tanya sesama sendiri, pernah tak melihat iblis? Boleh dikatakan saya sendiri tidak pernah melihat rupa iblis. Kalau orang lain saya tak tahulah. Tetapi saya sering mendengar cerita tentang iblis. Berartinya kejahatan daripada diri kita sendiri, lalu kita menyalahkan kepada nama. Kita namakan ketua segala kejahatan, iblis. Wah, kita sendiri pun tidak pernah berjumpa dengan iblis. Kita sendiri pun tidak pernah ketemu iblis. Tapi kan di kitab pun tertulis bahwa penyesatan itu dari iblis. Benarlah. Iblis itu bagi saya adalah diri kita sendiri yang engkarkan keputusan daripada Tuhan. Iya, Sisi makanya. kejahatan manusia. Iya, makanya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri itu, menurut saya. Iya Pak. Itu musuh terbesarnya. Kita melawan hawa nafsu. Segala sesuatunya dipenuhi dengan nafsu. Ingin kaya, ingin dapat pasangan yang cantik, yang kaya, yang apa, ingin harta yang banyak, ingin itu, ingin ini. Iya kan? Nafsu semua. Betul Pak, betul. Banyak kalau kita tengok yang berlaku di akhir-akhir inilah, agama tidak kira lah agama Islam ke Kristian ke Yahudi ke Buddha ke Hindu ke, agama ini dikambing hitamkan untuk menghalalkan ketamakan. Betul. Walhalnya kita tahu setiap pesuruh-pesuruh yang membawa agama ini tidak pernah pun melakukan keburukan, merampas hak orang, menindas orang. Tapi di era kini setelah zaman masa berlalu, manusia agak jauh daripada pesuruh-pesuruh Tuhan ni, lalu manusia sendiri yang mencipta hukum, menghalalkan yang tak ada yang haram. Okey, silakan. Maafkan saya membebel sikit. Ya, sama-sama belajar abang-abangku. Silakan abang Uncle. Abang apa itu? Uncle. Azu Maria. Ya, silakan semuanya. Silakan, salam kenal semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dari mana, Abang Uncle? Saya dari Kemuntin Perak yang ada buat jemputan pada Kamas untuk datang hari perkahwinan anak saya tu. Tapi saya mohon maaf lah kerana saya tak pandai menggunakan multimedia ni. Tapi alhamdulillah dapat join. Alhamdulillah bang. Ya. Cuma di sini yang saya lihat perlu ada kesedaran sajalah. Kesedaran di kita siapa tentang dosa pahala itu pada saya
hanya diri perlu dalam ketenangan saja. Sebab la mawujud ilallah, kalau kita mengambil firman itu, maka kita renunglah habis-habis. Cuma nama-nama itu yang kita membuatkan kita rasa tersangkut di situ atas nama sahaja. Macam iblis, syaitan, itu nama sebenarnya pada diri. Kelakuan, nak menunjukkan satu kelakuan. Kalau kata malaikat, itu perkara yang baik. Kalau kata iblis, perkara yang jahat, yang tak baik, yang tidak boleh diterima. Tetapi keseluruhan itu nak menyatakan simbol sahaja. Tapi sebenarnya nyata pada diri kita. Itulah yang dapat saya sampaikan sedikitlah Kamas pada saudara-saudara sekalian. Jadi siapa pun kita, walaupun apa pun beragama kita, jangan sampai kita didogma dan didoktrin. Kesedaran pada diri siapa kita itulah yang perlu, yang paling penting pada diri saya. Pada saya, pada pandangan saya. Pandangan setiap sahabat ada pandangan sendiri-sendiri. Jadi kita perlu lihat siapa diri kita. Apa yang kita nak buat. Kalau kita buat perangai buruk, maka di situ dinamakan iblis. Tapi iblis itulah kenyataan diri. Yang nyata itulah diri. Semua yang nyata, semuanya nyata. Kalau kita belajar ketuhanan, sampai kita kata Tuhan itu yang raib. Sebab macam Kamas selalu berkata, kita lebih daripada Tuhan. Tapi kalau kita masih berkata-kata tanpa kasih sayang, maka tujuan asal kita tidak akan tercapai. Kalau kita dalam kasih sayang, kita mendengar pendengaran yang baik, mau muzakarah, mau berkongsi pendapat dengan hati yang rela, yang tenang, insya-Allah semua akan dapat. Tapi keegoan kena buang. Keegoan kena buang. Mesti kena buang, siapa pun kita. Kalau dalam bahasa yang kita selalu kata, masing-masing bahasa, insya-Allah kalau kita nak menuju kepada kebaikan, mesti kita kena tunjuk keadaan kebaikan itu sendiri. Tapi kita bukan duduk dalam baik dan buruk, tapi kenyataan tu dah ada di situ. Jadi kita duduk, kalau kita melihat wire di rumah pun, kalau di rumah pun kita ada wire live, ada wire neutral. Jadi baik dan buruk tu perlu menunjukkan sesuatu, tetapi kita tak terikat dengan baik dan buruk tu. Jadi saya nak menerangkan hasrat, nak kesampaian tu saya tak dapat dengan kata-kata untuk saya nak berkata apa maksud sebenar saya. Tetapi kalau kita renung diri, kita diam, kita kiamatkan diri, insya-Allah kita akan dapat jawapan itu. Tapi hati yang ikhlas. Kita tak dapat membezakan, jangan membezakan antara satu sama lain, insya-Allah. Contohnya kalau kita kata wadah fi kasrah, kasrah fi wahdah. Bagi saya macam kita melihat dalam satu kuali, dalam satu periuk, semua dah duduk dalam periuk tu. Maka dipanggilkan kari. Bila kata kari ataupun dalca, apa yang ada dalam tu, itulah barangnya. Kalau kita masih nak kata terung, kita masih nak kata nanas, maka kita tak meliputi. Bila dia meliputi, maka kita menyebut dia dalca ataupun gulai yang tertentu. Bila contohnya bubuk ansyura, semua ada dalam tu. Bila kata ansyura saja, apa yang terkandung itulah ansyura. Tetapi kalau dalam ansyura tu kita masih nak melihat ini kacang, ini ubi, maka di situ kita akan gagal. Tetapi gagal pun itulah perjalanan hidup kita. Harus berkasih sayang juga walaupun kita melihat, sebab penumpuhan berbeza-beza pada diri saya. Teruskan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan.
Silakan abangku Nurlona Tigan, apa yang mau disampaikan pesan untuk kita semua di sini. Silakan abangku. Abang Uncle nih dari mana ini? Dari Malaysia kalau dari logatnya ya? Ya, saya dari Malaysia, Perak, mungkin berdekatan dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kira bersebelahan lah. Ya, di Perak. Jadi kalau saya kata, saya pun berkongsi pendapat dengan Kamal sebab dulu saya pun hidup di dogma dan di doktrin. Ya, Abang Uncle, Ya, ini sahabat kita Abang Nurlona Tigan ini agamanya Kristen. Silakan ngobrol-ngobrol. Memang karena ajaran Tuhan itu sebenarnya ajaran kasih dan tidak membeda-bedakan. Meskipun agama berbeda, itu hanya sebuah agama dan identitas saja. Tapi maknanya kasih sayang itu meliputi seluruh manusia. Bukankah begitu Abang Nurlona Tiga? Iya betul. Itu kan mungkin agama itu kan hanya manusianya aja lah yang menggolongkan supaya ada perbedaan begitu. Jadi si yang ini Kristen, yang ini Islam, yang ini Hindu, yang ini Buddha gitu. Tapi ya kalau dari ajarannya nggak ada yang nggak baik kok. Coba kita lihat gitu. Kan tidak ada yang tidak baik ajarannya, baik semua. Kalau boleh Abang Nurlona Tigan, saya bacakan dong Alkitab yang apa itu? Yang akulah jalan kebenaran itu apa? Oh iya, aduh aku nggak bisa ini HP-nya satu. Oh iya, ke bawah dulu nyari kitab. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Betul. Ya, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Ya. akunya inilah yang banyak salah dipahami sebagian manusia. Padahal yang bisa bicara aku itu kan hidup, ya kan? Kalau tidak hidup manusia tak bisa bicara aku, ya kan? Jadi memang semua manusia disuruh mengenal dirinya supaya ia mengenal siapa hidupnya sebenarnya. Ayo dilanjut abangku. Ya kan kalau setiap agama lah kita sebutlah punya ajaran yang berbeda, punya jalan yang berbeda untuk sampai ke akhir. Semua yang diharapkan adalah kebaikan, kehidupan yang kekal. Tidak ada yang ingin masuk ke api neraka. Kalau manusia pasti semua ingin ke sana, tujuannya ke surga. Jadi ketika kita mengimani apa yang kita imani, lebih baik kita jalankan sesuai dengan iman kita. Tidak perlu kita berdebatkan dengan yang sebelah, dengan yang satu, karena jalan kita seperti ini, jalan mereka seperti itu. Saya rasa itu akan membawa kedamaian menurut saya. Jika kita bersikap seperti itulah. Begitu Pak Enjoy. Alhamdulillah, puji Tuhan, sangat setuju sekali. Memang masing-masing manusia itu diperankan sendiri-sendiri, ya kan? Masing-masing manusia tak ada peran yang sama. Masing-masing manusia perannya berbeda, cocok dengan sifat Tuhan, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Maknanya Allah memperjalankan masing-masing individu manusia
dengan karakter-karakternya sendiri. Akan tetapi bila manusia sudah melepaskan diri dari individu-individu manusianya, maka manusianya akan bertambah luas pengetahuannya, maka akan muncullah kasih dan sayang. Jadi puncak dari bertuhan itu adalah mahabbah atau kasih dan sayang. Tidak membeda-bedakan lagi, karena semua saudara. Ya tidak, Abangku? Betul, begitulah. Ya kalau kita ini percaya ciptaan Tuhan, maka kan kita diciptakan sama. Gitu loh. Yang penciptanya sama. Apakah mungkin kita beda penciptanya? Coba. Benar sekali ya Bangku. Katanya Tuhan itu manusia sama-sama meyakini Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Tunggal. Tapi kebanyakan kadang kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi batalah keimanan keyakinan kita bahwa Tuhan Maha Esa. Akan tetapi bagi mereka yang sudah sampai imannya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka siapapun manusianya, agama apapun, golongan apapun, ras suku apapun, sudah tak ada bedanya lagi, sudah di dalam keesaan, karena Tuhannya sama. Ya kan Abang? Iya, betul. Dan saya juga kadang berpikir ketika kita menghina sesama kita, secara tidak langsung kita telah menghina Sang Pencipta. Gitu loh. Karena kan kita diciptakan oleh Tuhan. Sama gitu loh. Ketika kita hina, kita caci maki mereka, ya kan? Betul. Itu kita secara tidak langsung sudah menghina Sang Pencipta lah. Dan sama juga kita menghina diri kita sendiri tanpa kita sadari, ya tak? Agak Bang. Iya Kak, ya jelas itu. Tapi kan yang lebih parahnya ya Sang Pencipta ini yang kita hina itu. Penciptanya sendiri ya. Iya betul, itu maksud saya. Poinnya ke situ lebih pentingnya gitu. Tapi jarang-jarang loh agama seperti Abang ini yang mau menerima kenyataan bahwa Tuhan itu Esa. Kadang mereka membeda-bedakan antara Tuhan si A dan si B, ya kan Abang? Iya. Tidak mau disamakan. Ya memang semua itu hanya perjalanan, ya kan Abang? Iya, pemahaman mungkin Bang. Pemahaman. Iya. Karena manusia terdogma dengan agama-agama masing-masing, sehingga manusia terikat dengan dogma-dogma agama itu, sehingga manusia tidak melanjutkan perjalanan tujuan dari agama itu, yakni ketemu dengan Tuhan yang Maha Esa, ya kan Abang? Betul. Iya, yang kita perdebatkan, yang kita ributkan, tujuannya apa sih? Finish kita apa? Itu kan yang kita harapkan. Di finishnya yang kita harapkan. Iya, di persamaannya ya, bukan di perbedaannya. Iya, di akhir kehidupan yang kita harapkan. Kalau di dunia ini kan ya sementara. Padahal agama yang sebenarnya agama di sisi Tuhan adalah ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhan alias mati. Ya itulah agama yang benar, ya kan? Dari Allah kembali kepada Allah. Dari Sang Pencipta kembali kepada Sang Pencipta. Ya itulah agama itu. Kalau hati kita belum kembali kepada Sang Pencipta, ya belum beragama. Meskipun identitas kita sudah beragama. Ya tidak Abang? Iya. Jadi kita inilah Abangku pelopor atau agar meredahkan perbedaan dan perdebatan yang ada. Memang bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, melihat semua itu ya dengan keenjoy-enjoyan santai. Karena itu hiburan bagi kita, karena kita sudah mengetahui rahasia kehidupan ini. Memang Tuhan maunya begitu, ada perdebatan, ada permusuhan. Memang Tuhan maunya begitu.
Kenapa kita diutus untuk kembali kepada Tuhan agar kita tahu rahasia-rahasia kehidupan ini. Iya enggak, Abang? Iya betul. Dan agar kita ya mengenal kembali siapa Sang Pencipta kita. Alhamdulillah. Kalau menurut di keislaman Abang ini sudah tasawuf, sudah makrifat. Karena sudah tidak membedakan lagi ya kan? Saya nggak paham kalau itu. Iya, hanya sesebutan saja maknanya, kan banyak sesebutan di agama-agama yang lain itu. Orang-orang yang sudah bertuhan, yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi hatinya selalu tenang, gembira, enjoy saja meskipun dihina, disudutkan, dicaci, dimaki. Enjoy saja, wong semuanya hanya cerita Tuhan, ya kan? Silakan abang-abang yang lain biar tidak ngantuk. Abang Subur, Abang Nur Muhid, Abang Khalid, silakan ngobrol dengan abangku. Kang, ceritain di situ Kak, selesai mulai dulu ya. Pantai yang paling besar itu kayak ngerantai beliau apa ya Kang yo? Kayak gak gegeran tuh kayak wong-wong. Mungkin dengan kesadaran nih mau ya. Ya bagus sekali, silakan dilanjut ngobrolnya. Abangku, makna arti dari haleluya itu apa, Bang? Kalau boleh tahu, Abang. Puji Tuhan. Oh iya, sama maknanya berarti ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, sama maknanya, Bang ya. Iya sama maknanya, hanya beda bahasa. Beda gitu. bahasa. Memang bagi orang-orang yang masih alergi beragamanya ya mempermasalahkan itu. Namun bagi saya enjoy saja, wong maknanya sama. Ya kan Abang? Iya betul lah. Kayak kita bicara apa ya? Makan, madang. Ya kan? Podo bae. Bahasa Madura makan. Iya. Ya intinya kan yang dilakukan itu hal yang sama tujuannya. Bang Angkel nih apa berdengung. Ya sudah saya mute. Iya sama artinya. Yang penting kan itu lah. Kalau masalah bahasa itu ya. Jadi dunia ini kita manusia bertuhankan atau meyakini hanya bahasa saja, bukan makna dari bahasa itu, ya kan Abang? Iya betul. Ya setuju itu. Jadi memang orang-orang yang sampai di taraf yang seperti ini memang langka orangnya, Bang, ya kan? Jarang sekali orang yang menerima orang lain. Kebanyakan manusia itu merasa dirinya yang paling benar. Ya tak apa. Iya itu mungkin. Ya itu yang saya bilang tadi, melawan diri sendiri, keegoan kita. Melawan Tuhan. Iya, keegoan kita itu belum bisa kita lawan. Merasa ya kita yang paling benar. Itu aja. Makanya ketika Nabi Muhammad setelah perang Badar, perang yang terbesar, ada sahabat yang bertanya,
peperangan yang sebesar ini, apakah masih ada peperangan yang lebih besar lagi ya Nabi? Nabi Muhammad bilang, oh ini perang kecil. Kalau perang syariat atau perang secara fisik ini, perang yang teragung, perang yang terbesar itulah adalah kalahkan dirimu, berperang melawan dirimu sendiri. Nah, jadi memang sulit untuk mengalahkan diri sendiri ini. Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak rela, tidak ridho dituhani oleh Tuhan. Karena diri manusia merasa dirinya sebagai Tuhan selama ini tidak disadarinya. Iya kan Abang? Iya, betul lah. Itu yang paling berat memang. Jadi memang berat mengalah, dihina, dicaci, dan kita hadapi dengan kesabaran. Memang langka dan sulit. Kalau kita belum bisa mengalahkan api yang ada di dalam dada, kita belum memadamkan api yang ada di dalam dada, sulit untuk menerima itu semua. Hanya orang-orang yang sudah memadamkan api majusi yang ada di dalam dadanya, ia hatinya akan lapang, selalu tenang, enjoy saja menghadapi kehidupan ini. Ayo lanjut Abang. Iya betul, seperti saya di Kristen diajarkan hukum kasih yang memang sangat sulit untuk menjalankan itu. Ketika kita mengasihi musuh kita secara manusiawi nggak masuk di akal. Ketika kita memaafkan musuh kita ya secara manusiawi ya susah. Kita punya kekesalan, kebencian, masa kita harus maafkan. Tapi kan memang itu yang diminta, yang diajarkan gitu. Memang kita harus seperti itu, diminta seperti itu gitu. Agar hati kita selamat ya Bang. Iya, ya itu memang berat untuk seperti itu. Tidak berat lagi, sangat amat berat Abang. Iya betul lah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan. Coba manusia sudah tidak menjadi Tuhan lagi, maka hidupnya akan senang, tenang baik ya kan? Iya. Jadi memang bagi siapapun orangnya, agama apapun orangnya, bila ia sudah mendalami agama yang dianutnya, mendalami kitab yang diyakininya, pasti akan ketemu yang satu, yakni kasih dan sayang. Ya Bang. Betul sekali. Nah ya kami juga di Kristen itu cuma 2 hukum yang paling utama yang diajarkan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Udah selesai. Sesama manusia nggak ada bentuknya, mau apa, mau orang apa, mau apa, seperti apa dia, mau ya harus agama kita apa, kasihi. ya kan? Iya. Mau dari suku bangsa mana, agama apa, mau putih, mau hitam, mau jelek, mau buruk, mau cantik, ya sesama manusia. Ya seperti itu memang. Ya itulah ya dimaksud meliputi itu ya Bang ya. Iya. Jadi ketika kita menjalankan ego yang ada dalam hati kita, itu kita sulit untuk berbuat itu. Gitu loh. Apalagi kita ya seperti kehidupan sehari-hari lah. Kita ketemu orang susah di jalan, tapi kadang kita kan tidak mau memberi, tidak mau membantu gitu. Itu kan ya hal-hal kecil lah dalam kehidupan. Suatu praktek di dalam agama ya kan Bang? Iya, praktek kehidupan yang nyata. Enggak hanya lewat omongan, oh saya gini loh, saya gitu loh, ya prakteknya nol. Iya, karena banyak yang seperti itu. Karena tidak perlu diomongkan ya kan, karena Tuhan sendiri yang tahu ya kan Bang? Iya betul. Ya itulah orang-orang yang bertuhan itu Bang, beda dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Jadi disitulah kita tahu orang-orang yang bertuhan itu yang bagaimana dan yang tidak bertuhan itu yang bagaimana.
Jadi disitulah kita ditunjukkan kuasa Tuhan itu ya kan? Iyalah, kadang apa saya kadang begitu, ini kehidupan pribadi saya ya, pengalaman saya gitu. Kadang ketika saya lewat melihat ada orang yang ya kesusahan lah, orang minta-minta gitu. Ketika saya nggak bawa uang istilahnya gitu, saya nggak ngasih tuh, kayak saya kepikiran, duh kasihan banget tuh orang. Ada perasaan seperti itu, nggak tahu itu dari mana asalnya, nggak ngerti lah saya. Tapi ada perasaan seperti rasa iba di hati itu gitu. Nggak ngerti saya, itu timbul dari mana, atau hanya saya atau sama semuanya merasakan seperti itu, gimana? Kang Enjoy pernah merasakan seperti itu nggak? Itulah makna dari mahabbah atau makna dari cinta kasih itu, Abang. Kasih sayang itu. Jadi kalau manusia tidak punya kasih dan sayang, ya takkan pernah merasakan seperti itu ya kan? Iya betul. Apakah saya tahu agama dia? Enggak. Apa perlu kita tanya? Kan enggak. Betul. Niat kita membantu, semampu kita ya kita bantu. Karena agama kita sudah agama kebenaran, yakni kasih dan sayang, mahabbah kata orang Islam. Jadi memang puncak dari segala puncak agama adalah ketika kasih sayang itu sudah tumbuh. Ya tidak, Bang? Iya betul itu. Aku mau nanya nih, Bang. Iya, Bang, silakan, Bang. Di Islam itu nantinya atau sudah terjadi nggak tahu lah ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu menurut hadisnya seperti itu. Menurut hadis seperti itu. Dan hanya satu yang selamat tuh gimana tuh, Bang? Bang? Jadi maknanya katanya 73 golongan hanya satu yang selamat. Satu yang selamat ini maknanya orang yang bertakwa. Bertakwa itu macam mana? Banyak kan orang-orang ngaku-ngaku takwa, ya kan? Ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku percaya. Golongan yang ini ngaku iman, golongan yang itu ngaku iman, semuanya ngaku iman. Tapi iman yang mana yang selamat? Iman ketika manusianya sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, hidupnya milik Tuhannya, badannya milik Tuhannya, itulah golongan-golongan yang selamat itu. Selamat dari apa? Selamat dari hawa nafsu. Itu yang dimaksud satu golongan yang selamat dari banyaknya golongan itu, Abang. Iya kan, apa? Ada Sunni, ada Syiah, Ahmadiyah, Khawarij ya. Islam terpecah kan ya. Itu kan memiliki cara dan ajaran yang mungkin agak berbeda lah. Iya. Nah itu maksud saya. Itulah, Bang. Karena memang kitab suci apapun yang diturunkan oleh Tuhan itu benar semua, tapi manusianya lah yang salah memahami kitab-kitab suci itu, sehingga muncullah golongan-golongan itu merasa ia benar dengan menafsiri ayat-ayat sucinya, yang satunya menafsiri ayat sucinya sesuai dengan kepentingan atau hawa nafsunya. Karena memahami kitab suci dengan hawa nafsunya, ya akhirnya itulah berpecah belah, merasa diri yang paling benar, merasa golongan yang paling benar. Begitu kan, Abang? Iya. Padahal dengan kitab yang sama, betul, memiliki pemahaman yang berbeda. Gitu. Seperti di saya juga di Kristen begitu. Dengan kitab yang sama memiliki pemahaman yang berbeda. Itulah karena manusia telah menyekat-nyekat ayat suci itu sendiri, sehingga manusia terbakar dengan apa yang dipahami, apa yang diprasangkakannya. Padahal tujuan agama agar semua manusia kembali kepada Tuhannya, agar ketemu dengan kasih dan sayang Tuhannya. Iya kan, Abang? Iya. Kita bisa silakan, kembali. Abang-abang yang lain silakan, ini yang baru hadir, daun kering, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Silakan Lanjut, ngobrol-ngobrol. Kang. Silakan dilanjut ngobrol-ngobrol, perkenalan dengan abang kita, sahabat kita yang beragama Kristen ini. Jadi disinilah ada titik temu suatu pandangan, karena manusia menyadari siapa dirinya, dari mana ia didatangkan, siapa penguasa dirinya. Ayo lanjut. Kalau tidak ada yang lanjut, ya saya lanjutkanlah. Jadi memang di dalam Islam, untuk masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kan masih hanya ucapan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi syahadat yang sebenar-benarnya syahadat itu ketika kita memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud pembaptisan, pembebasan dari kedagingan itu. Namun bila meskipun kita membaca 2 kalimat syahadat masih besar pengakuan hawa nafsu diri manusia kita, ya belum syahadat. Bila meskipun dibaptis ribuan kali, tapi hatinya masih kedagingan yang sangat amat besar, tidak mau mengembalikan kedagingannya kepada Tuhannya, ya percuma dibaptis. Ya tidak, abangku Kang Derlona? Iya, betul. Ketika di kami juga, ketika kita punya iman, tapi tidak punya perbuatan, hakikatnya mati. Gitu. Iya, Bang. Iya, iman tanpa perbuatan mati hakikatnya. Gitu. Kalau hanya mengimani, gitu. Tapi perbuatan kita ngawur, ya bodoh bae lah. Sama aja. Gitu. Apa bedanya dengan orang-orang jahat di luar sana? Betul sekali. Jadi memang langkahlah orang yang memahami seperti demikian. Karena sebenarnya masuk ke dalam sebuah agama itu agar supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Akan tetapi kebanyakan kita hanya berhenti kepada di dalam agama itu sendiri, dengan hukum-hukumnya, dengan syariat-syariatnya. Kita lupa siapa yang membuat hukum, siapa yang mensyariatkan diri kita. Kita di Muslim sholat pun kita disolatkan, diibadahkan, makan dan minum dimakan minumkan. Kalau kita tidak percaya bahwa makan minum kita pun disuapi oleh Tuhan, ketika kita saat dari tanah dulu sampai jadi bayi, itu pun dimakan minumi oleh Tuhan. Ya tidak, Bang, dimakan minumi. Kalau tidak dimakan minumi, ya tidak akan ada proses, tidak akan jadi manusia. Ya tak, Bang? Iya, betul. Ya secara tidak langsung kita masih dituntun di dalam kehidupan ini, begitu. Betul sekali. Karena dia maha pengasih, gitu. Dia maha penyayang akan umatnya. Dia tidak akan melepaskan begitu saja. Sekarang tapi kan manusia diberikan free will lah, diberikan free choice, pilihan mau seperti apa. Tuhan memberikan itu kembali kepada manusianya. Kalau menurut saya seperti itu. Benar sekali. Jadi pilihan apapun yang diberikan kepada kita, apapun itu pilihannya, akan tetapi kita juga harus mempersembahkan juga bahwa apapun yang kita pilih itu pun juga kehendaknya. Agar kita apa? Agar kita tidak sombong, tidak jongkak dengan apa yang kita pilih. Karena kita tak mampu memilih bila bukan Tuhan yang memilihkan kita di dalam keadaan apapun. Ya tidak, Bang? Iya, betul.
Lanjut abang-abangku yang lain, Bang Angkel, Kang Nur Muhid, Daun Kering, Subur Perak, silakan. Gantian silakan. Sudah tidak ada apa-apa lagi saya nak bicarakan, sahabat-sahabat semua. Saya minta izin undur diri dulu. Boleh tak? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah, di sini pun juga menjelang maghrib, siap-siap salat maghrib. Abangku Nurlona Tigan, terima kasih hadirnya. Kalau saya live nanti kapan-kapan bisa hadir lagi ya. Terima kasih. Insya Allah Pak Kiai. Terima kasihlah atas ilmu yang dicurahkan tu sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama belajar. Untuk sahabat-sahabatku semua, Kang Dulona Tigan, Kang Subur, Kang Dan Kering, Kang Angkel, semoga kita selalu di dalam kebahagiaan, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Untuk Bang Dulona, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, waalaikumsalam Bang Anjoy, terima kasih ya, sama-sama.